Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah.
Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi, ingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, hari santri dan tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan hari santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang.
Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan Haul, Hari Santri, dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp.
Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah.
Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, hari santri dan tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan hari santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang.
Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan Haul, Hari Santri, dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp.
Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu antara surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah.
Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan haul, Hari Santri dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang.
Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya memberi peringatan kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Diketahui Yandri menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Oleh karena itu, Mayor Teddy memperingatkan agar seluruh menteri berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Budi Ari mengungkap imbauan yang disampaikan Mayor Teddy untuk seluruh Menteri Kabinet Merah Putih adalah agar semua menteri siaga bersama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun Budi Ari menepis saat ditanya adanya teguran ke Yandri imbas dari hebohnya kop surat yang digunakannya untuk keperluan pribadi. Terkait hal itu, Budi mengatakan bahwa Mayor Teddy hanya memberi imbauan kepada semua menteri untuk berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan, apalagi yang terkait dengan kepentingan pribadi. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik di awal jabatannya. Hal itu lantaran surat undangan kegiatan Haul, Hari Santri, dan Tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal acara itu merupakan acara pribadi. Salah satu tokoh yang mengkritik hal tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya. Undangan yang ditandatangani oleh Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara tasyakuran dan Hari Santri. Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari Partai Amanat Nasional itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Yandri itu keliru. Apalagi urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi. Mahfud lantas berharap ke depannya Yandri bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. Setelah mendapat kritik itu, Yandri Susanto berterima kasih kepada Mahfud. Ia menegaskan tidak akan menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Yandri menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam kegiatan tersebut. Ia sempat menyebutkan bahwa acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara itu yakni Haul Ibunya yang digabung dengan Hari Santri Nasional yakni pada 22 Oktober digelar di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Deddy, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024. Menurut Deddy, Yandri ingin menunjukkan posisinya sebagai pengundang. Selain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga dianggap berulah saat baru dilantik. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi sorotan publik karena mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya itu disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. Selanjutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Pigai menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM di Indonesia yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya